Selamat siang nih Sobat Prestasi, gimana istirahatnya? Segeran kan? Nah, mana nih anak seni tari? Pasti udah pada penasaran kan? So, stay tune! Oke, baik. Di segmen 5 kali ini, tentunya kita akan membahas cabang FLS 2N Tari Kreasi. Sebelumnya aku bahas dikit nih. Tari merupakan ekspresi tubuh manusia yang diungkapkan melalui gerak. Nah, selanjutnya untuk kita kupas bahas dalam-dalam nih tentang seni tari, bakalan ada 2 narasumber kita yang cantik-cantik pula hebat. Siapa mereka? Check it out. Ya, salah satu pembicara kita yaitu Ibu Maria Darmaningsih. Kebetulan Ibu ini adalah penari sejak muda ya. Dan ada beberapa prestasinya. Beliau adalah seorang program director of Indonesia Dance Festival atau IDF. Kemudian dari sejak tahun 2011 adalah juri festival dan lomba seni siswa nasional SMA dan juga seorang founder, lecturer, and artist director of Ardani Performing Arts Studio and Management, dan banyak lagi yang pastinya Ibu Maria sudah keliling dunia untuk menari. Wow, luar biasa. Oke. Dan salah satunya lagi, kita sudah punya Ibu cantik, silahkan diperkenalkan. Iya. Dan satunya lagi ibu yang ada di samping aku nih, Masya Allah cantik banget. Gak kuat gimana. Langsung aja deh ibu sendiri yang memperkenalkan ya. Aduh aku insecure teman-teman, tolong kalah cantik. Aduh. Silahkan ibuku. Iya, halo semuanya. Wow, kita baru merayakan ulang tahun Indonesia ya, 75 tahun. Dan saya belum lahir, saya belum 75 tahun, adik-adik apalagi gitu ya. Tapi semangat kita adalah semangat Indonesia yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Saya penari, pelaku tari, saya juga dosen, saya sekolah sampai yang tertinggi juga gitu, punya kesempatan alhamdulillah melakukan banyak kegiatan tari, baik sebagai pelaku maupun sebagai penggiat, dan sekarang juga bertemu dengan adik-adik sekalian, dan kalau di sini ada gurunya juga. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu. Luar biasa, ya ampun, orang-orang hebat ini. Wow, Wow. alhamdulillah. Iya, kita juga ditemani Ibu Maria, tapi via Zoom ya. Ya, betul. Ya. Mungkin materinya dari Ibu Maria dulu ya. Iya, betul. Bu Ya. Maria yang akan bicara dulu ya. Nanti saya yang sambung. Sip. Halo Ibu, sudah masuk? Ih, cantik juga ternyata. Kalah. Silakan Ibu. Udah pada penasaran nih, kasihan anak seni tari digantung istirahat dari tadi. Silakan Ibu. Ada banyak yang tanya-tanya. Jadi saya mau menyapa dulu sahabat prestasi. Kita semangat ya semuanya. Semoga semuanya tetap semangat dengan situasi yang seperti ini. Dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih Mbak Nungki, Uda Alfi, kita sebagai satu teamwork yang menjadi juri di sini, kita sudah bekerja dan juga melakukan hal-hal yang pemikirannya adalah bagaimana ya menyesuaikan diri dengan pandemi. Ini PR kita semuanya dan kita semua belajar untuk menyesuaikan. Jadi kalian juga harus tetap semangat dan bersyukur juga bahwa dengan keadaan new normal ini pemerintah khususnya melalui Kemendikbud masih melanjutkan program FLS 2N. Ini kalau saya real di situ pasti saya ingin tepuk tangan bareng, tapi walaupun tepuk tangan tapi nggak kedengeran ya kalau di sini ya. Tapi paling nggak kita angkat jempol untuk Kemendikbud dan teman-teman semua di FLS 2N. Kita tetap semangat ya adik-adik semuanya, sahabat prestasi. Dan dengan segala keterbatasan, kadang-kadang kita melihat pandemi ini adalah keterbatasan, tapi sebetulnya kalau kita melihat dari sisi positifnya adalah
justru mengandung ketidakterbatasan. Karena acara semacam ini sekarang yang kita sedang lakukan bersama itu bisa diikuti dari ujung Sabang sampai ujung Merauke yang dulu-dulu biasanya tidak dilakukan. Jadi ini adalah ketidakterbatasan dari karena ada pandemi, karena ada Mrs. Corona. Jadi kita semua melakukannya ini semua dengan penuh semangat. Nah, kemudian tadi mas-mas dan mbak-mbak yang sudah menyampaikan paparannya, pada umumnya sudah menyampaikan ada kesamaan, yaitu bahwa sebuah seni itu selalu menyampaikan pesan. Pesan itu apakah pesan sosial, pesan politik, pesan kemanusiaan, pesan tentang situasi pandemi, pesan tentang hubungan antar manusia, banyak sekali yang bisa disampaikan melalui seni. Dan sekarang kalau saya bicara soal seni tari, tentunya yang paling utama adalah ketubuhan. Dan tadi Kang Iman Soleh juga sudah menyampaikan, tubuh itu juga penting untuk monolog, untuk puisi. Nah, khususnya untuk seni tari memang yang utama adalah gerak tubuh. Unsur yang utama dari seni tari adalah gerak tubuh. Karena itu tubuh itu harus selalu harus selalu mengalami gerak-gerak dan juga selalu harus seperti dikasih vitamin. Kita harus latihan terus supaya tubuh kita siap untuk menampilkan kepenarian kita. Tadi kebetulan juga Kang Iman sudah bicara bahwa beliau juga belajar silat, belajar ketuk tilu, dan lain-lain. Itu contoh Kang Iman sebagai orang yang di Bandung. Nah, kalian semua yang ada di seluruh Indonesia, coba kalian juga melatih tubuh kalian dengan muatan lokal, dengan gerak-gerak tubuh yang berkaitan dengan tradisi kalian. Itu sangat menyehatkan dan sangat juga memberikan vitamin kepada otak kita, kepada tubuh, kepada otot, dan lain-lain. Nah, kemudian yang utama adalah gerak, tapi unsur tari yang kedua adalah yang penting juga adalah ritme. Tanpa ritme kita nggak bisa menggerakkan tubuh. Dan apakah ritme yang paling sederhana atau paling sederhana yang kita tidak membutuhkan orang lain, yaitu ritme dari nafas kita. Kalau kita mendengarkan nafas kita, kadang-kadang ketika sedang lari, tiba-tiba nafasnya seperti lelah, itu ritme. Atau kita sedang tenang, nafas kita bisa panjang. Atau kita sedang kaget, ada sesuatu deg-degan, pasti jantungnya berdegup. Nah, itu semuanya adalah ritme dasar yang dimiliki oleh manusia dan dimiliki ketika kita lahir. Ketika bayi itu, yang pertama adalah menarik nafas dan menangis dan menggerakkan tubuh. Dan itu adalah ritme yang ada dalam tubuh kita. Nah, ritme itu juga ada ritme yang kalau dengan musik ya, ada ritme cepat, ritme patah-patah, ritme mengalun, ritme yang keras, ritme dan lain-lain kalian bisa pelajari dan bisa dicari sendiri. Kemudian yang unsur yang kuat juga adalah ruang. Nah, kalau kita bicara soal ruang, sebetulnya nanti Mbak Nungki silahkan menambahkan karena ahli sejarah tari ya Mbak Nungki. Nah, kalau kita bicara ruang, itu di Indonesia menurut sejarahnya, tari itu awalnya adalah persembahan kepada alam semesta. Persembahan kepada alam. Ketika musim kering, nggak ada hujan, orang-orang tradisional itu menari, ayo kita supaya menurunkan hujan misalnya. Kalau ada yang sakit, sampai sekarang di Kalimantan juga masih ada upacaranya, supaya sembuh ditarikan, dikelilingi, menari keliling. Atau kalau ada upacara kematian, itu juga ada ritual-ritual yang dilakukan. Jadi sebetulnya di Indonesia ini kalau kita bicara ruang, itu awalnya bukan gedung pertunjukan. Gedung pertunjukan itu adalah pengaruh dari dunia barat ketika Belanda masuk ke sini, kemudian dia menghadirkan konsep teater, seni pertunjukan. Tapi kalau di Indonesia sendiri sebetulnya ruang itu bisa di alun-alun, bisa di lapangan, bisa di
ruang terbuka. Jadi kalian pun juga bisa melakukan hal itu karena ruang itu tidak terbatas dari ruang tertutup dan penonton harus ada di depan situ gitu. Belum tentu begitu. Penonton harus duduk dengan ruang yang tertutup dengan semua kebutuhan teater. Karena kesenian tradisional kita sejak dulu itu melakukannya di luar, juga ketika padang bulan, ketika ada padang bulan tuh bahasa Indonesianya apa ya? Ya padang bulan ya, ketika Terang bulan. Sebulan sekali ada padang bulan itu mereka upacara, kemudian keluar, bermain di luar. Nah, itu semuanya adalah secara tradisional masih kita bisa lakukan dan justru kita melakukan hubungan dengan alam kembali atau menghargai alam yang biasanya atau pada umumnya kita sebagai orang modern sudah melupakan hubungan itu. Nah, dengan tari kita mencoba untuk mengingatkan kembali dari sejarah, dari nenek moyang kita bahwa banyak sekali nilai-nilai tradisi yang bisa kita pelajari melalui mendalami dunia tari. Kemudian satu lagi ya Mbak Nungki, sama teman-teman sahabat prestasi semuanya, bahwa tari itu memang dari dulu ada tari kelompok, ada tari yang berpasangan. Selama ini kan kita melakukan lomba FLS2N ini selalu tari berpasangan. Tapi untuk kali ini dengan situasi pandemi ini kami melakukannya tari tunggal. Nah, jadi memang benar-benar kalian menari tunggal itu kekuatannya juga harus kuat sekali sebagai penari karena semua perhatian ditujukan ke satu penari itu. Penari tunggal itu bisa berat, bisa ringan. Dalam arti berat itu karena kalian harus berkualitas supaya energi itu tetap ada di dalam diri kalian, gitu. Tapi bisa ringan karena kalau salah nggak ketahuan ya karena sendirian jadi nggak usah nyontok yang lain. Kalau salah ya dibuat sendiri tapi asal kekuatannya tetap ada. Saya rasa itu yang paling utama dan tetap semangat ya semuanya. Duh nggak dengar suaranya ya udah. Terima Monggo, kasih. adikku, Mbak Semangat ya Nungki, pasti ya teman-teman. Baik, silakan. silahkan Ibu Cantiku menambahkan. Aduh, terima kasih. Halo sahabat prestasi. Tadi Bu Maria sudah menjelaskan banyak dan sudah sangat jelas saya rasa. Dan mudah-mudahan sahabat prestasi juga sudah membaca aturan-aturan kriteria yang diberikan yang kami bikin bersama. Jadi Ibu Maria, saya dan Uda Alfi gitu ya. Ada hal yang perlu saya sampaikan untuk menambahkan dalam rangka lomba ini adalah gagasan. Karena yang akan ditampilkan kemudian adalah garapan baru, inovatif. Jadi di sini diperlukan kreativitas, perlu adanya gagasan. Jadi kalau tadi sudah disampaikan dalam tari ada gerak, ritme, ruang gitu ya, dan juga energi semuanya itu sekarang perlu adanya gagasan. Ada pesan. Nah, pesan itu berangkat dari gagasannya apa? Ingin menyampaikan apa? Lalu di dalam aturan yang kami bikin dalam Juknis dan Pedoman. dalam istilahnya pedoman ya, itu disampaikan bahwa tadi tari tunggal, lalu temanya tentang keseharian yang ada di tempat kalian, karena bekerjanya kan harus protokol kesehatan. Jadi tidak boleh pergi kemana-mana, hanya boleh di rumah, indoor, di dalam, atau di luar rumah. Di pekarangan atau di serambi atau di mana ya, di teras itu boleh dilakukan dan sendiri. Musiknya, nah tadi Bu Maria bicara ritme, lalu ritme itu bisa dari musik untuk tarinya, apakah dari tubuh, halo, 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 terserah ya, atau akan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar rumah. Mungkin punya alat musik, punya kendang atau punya trompet atau punya apa, tapi mungkin adanya piring, sendok, boleh. Boleh dibikin sendiri, boleh juga dibikinkan oleh kawannya, tetap dengan protokol kesehatan. Jadi harus direkam kemudian diserahkan. Nah sekarang kan teknologinya sudah demikian canggih, kalian semua luar biasa.
Jadi caranya bisa dicari, yang penting adalah rekamannya dengan MP3 supaya standar suaranya bagus. Ya, begitu. Jadi kalau temannya akan bikin musik, boleh dengan alat apapun. Bahkan dengan teknologi yang terbaru, boleh. Yang tidak boleh adalah mengambil musik buatan orang lain, kemudian dipotong-potong, disambung, karena itu ada hakinya. Ya, jadi tolong diperhatikan, pedomannya dibaca dengan baik. Nanti boleh bertanya bagaimana caranya. Lalu ada juga dalam pedoman dikatakan untuk perekaman, supaya kami juri bisa melihat karya tari itu dengan utuh. Dengan menggunakan kamera statis. Kamera statis, tapi kamera statis itu boleh mengikuti gerak dari penari karena kamera ini kan terbatas. Saya aja ngomong disuruh bilang katanya harus menghadap kamera. Nggak boleh saya matanya ke sana, nggak boleh saya miring-miring begini karena hilang. Jadi saya harus fokus. Demikian juga dalam menari. Padahal menari itu kan bergerak. Jadi bagaimana? Oke, ada frame-nya. Lalu frame-nya kamera itu boleh bergerak ke kiri, boleh bergerak ke kanan gitu. Tetapi jangan zoom atau kemudian mengambil close up. Karena itu berarti menjadi film tari, dance film. Padahal ini lebih semacam pendokumentasian. Wah, ini ada teman saya yang ahli film nih, saya kalau salah ngomong nanti. Dan tadi teman saya yang baik hati dan saya cintai sudah mencoba menggambarkannya. Supaya kalian menarinya jelas ya, kamera statisnya jangan terlalu jauh. Kamera statisnya dekat tetapi kelihatan dari kepala sampai kaki secara utuh. Nah nanti kalau kalian menggunakan ruangnya lebih banyak bergerak gitu ya. Nah lalu kameranya bisa dibantu oleh kawan untuk bergerak, set gitu, gitu ya, supaya dalam explore, dalam inovasi, dalam kreativitas menggarap ruang seperti tadi Bu Maria katakan, itu bisa tersampaikan dengan optimal. Boleh juga lari itu lalu jalan keluar mendekatin pintu, boleh asal ada kawan yang membantu kameranya untuk ke arah sana. Yang tidak boleh kemudian adalah cut to cut, potong, disambung, diedit, itu yang tidak ingin. Jadi kami ingin melihat koreografinya secara utuh, bukan penggarapan filmnya. Karena ada lomba sendiri itu untuk film, kalau ini lomba tari. Gitu ya sahabat prestasi semuanya ya. Sekarang boleh tanya jawab deh kelihatannya. Iya, udah pada penasaran tuh. Banyak banget lihat. Boleh Teteh cantik. Baik, saya bantu tanya jawab karena ini permasalahan kacamata. Oh, oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Ria Munaria. Bobot pertanyaan tari lebih dititik beratkan wiraga, wirama, dan wirama. Wirasa. Harusnya wirasa ya, salah ketikanya. Peserta tari atau dominan cipta tari atau garapannya. Mohon penjelasan, silakan Mbak Nungki. Oke, ini penjelasannya dari saya saja ya. Nanti mungkin pertanyaan berikutnya Bu Ibu Maria bisa gantian. Oke, ya ini ya itu istilahnya sebetulnya bukan bahasa Indonesia awalnya, tapi sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi bisa dilihat di KBBI. Nah ya, Kamus Bahasa Indonesia. Jadi wiraga berkaitan tadi dikatakan oleh Bu Maria adalah ketubuhan, raga kita ditampilkan dengan sebaik-baiknya, dengan optimal. Ada teknik di situ, tapi bukan hanya teknik, sebetulnya tubuhnya juga berbicara. Karena medium dari tari adalah tubuh, jadi tubuhnya berbicara. Setelah tubuh berbicara, kemudian ada wiramanya, ada ritmenya, ada iringannya, ada dinamika yang dimunculkan oleh ritme itu. Umpamanya tadi saya bilang cepat, lambat. Nah, itu dilihat apakah tubuh ini mampu berinteraksi dengan tadi wiramanya, bisa nggak mengikutinya, gitu ya. Yang ketiga adalah kemudian yang juga sangat penting, wirasa. Bagaimana menari itu dengan rasa. Jadi tadi selain tubuhnya memberikan rasa, kemudian juga jiwanya ada di situ. Sehingga tarian itu menjadi berisi. Baik, terima kasih sudah sangat jelas sekali. Jelas ya. Dan selanjutnya ini mungkin Ibu Maria bisa bantu ya untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah,
Ini tari kreasi, berarti boleh mencampur berbagai jenis tarian lainnya seperti balet, kontemporeri, modern dance, tetapi tetap ada tradisionalnya. Terima kasih. Silahkan Ibu Maria. Ya, betul. Karena ini tari kreasi, jadi bisa berbagai unsur masuk. Yang penting kalian tetap aja pesannya itu apa dan apa yang ingin kalian sampaikan, dan ketubuhannya itu juga memang harus tetap kuat gitu. Dan ada unsur tradisi itu karena tradisi itu menurut saya memang tidak bisa lepas begitu aja ya. Kita secara DNA, secara genetik, secara ketubuhan, sejarah kita semuanya ada di dalam tubuh kita sini gitu. Jadi itu biasanya menjadi bagian dari kreasi itu sendiri. Boleh saya tambahkan Ya, sedikit? boleh, silakan Ya, Mbak Nungki. betul yang disampaikan Bu Maria, kemudian warna kedaerahan. Nah, ini yang tadi saya lupa sampaikan, tari selain tadi tubuh, ritme, ruang, semuanya itu kemudian dilengkapi juga dengan dengan settingnya. Jadi kalau di rumah mungkin ada bendera, mungkin ada tiang, itu semuanya bisa menjadi kelengkapan dari garapan tari kalian. Kemudian juga bisa dengan properti. Menggunakan properti apa? Kipas atau tombak atau sendok, apapun bisa menjadi tambahan properti. Lalu juga kostumnya. Dan di dalam pedoman dituliskan bahwa kostumnya kalau bisa berbau kedaerahan. Bukan kalau bisa, harus berbau kedaerahan, tetapi tidak harus kostum lengkap. Kostum tradisi lengkap, tidak harus. Tetapi ada unsur kedaerahan sehingga tetap mencerminkan keberagaman daerah di Indonesia. Baik, lanjut ya pertanyaan Ya, berikutnya. ya. Ini Bu, ini tari menceritakan kehidupan saat pandemi ini. Mohon dijelaskan apakah berkaitan dengan dampak atau masalahnya atau yang lainnya. Terima kasih Ibu cantik. Iya, terserah berkaitan dengan pandemi itu bisa dampaknya, bisa tantangannya, apapun yang berkaitan dengan pandemi. Apa yang kalian rasakan, apa yang ingin diekspresikan. Kalau saya ngelihatnya di antara kesedihan, prihatin, keterbatasan, kemudian saya melihat ada tantangan yang luar biasa di situ. Karena saya harus belajar banyak. Sudah seumur ini saya harus belajar teknologi yang tadinya seperti secukupnya, sekarang ternyata harus lebih. Nah, saya pikir kalian yang muda harus melakukan itu. Baik, terima Saya kasih. tambahkan. Oh ya, boleh saya ditambahkan, boleh Ibu, silakan. Ya, jadi waktu kami membuat tema ini kan memang pandemi itu baru awal sekali ya. Jadi kami bertiga sadar bahwa pandemi ini memang mengenai semua lini kehidupan dan semua penduduk di dunia. Nah, karena itu juga waktu itu masih dalam situasi PSBB, kemungkinan juga banyak orang yang belum bisa ketemu kembali dengan keluarganya, kemudian mereka mungkin ada yang di kos-kosan kemungkinan. Nah, jadi dalam situasi seperti ini, itu kadang-kadang kita tuh membutuhkan sebuah kekuatan. Kekuatan itu seperti tadi Bu Nungki sudah sampaikan, semuanya ini menjadi tantangan, tapi kekuatan itu juga bisa misalnya membutuhkan foto ibunya atau kain yang turun-temurun diturunkan oleh keluarganya, kemudian itu menjadi satu kekuatan menghadapi pandemi ini. Nah, itu yang bisa dipakai juga sebagai properti gitu. Apakah tombak tadi seperti Mbak Nungki bilang, kalau di Jawa kan keris itu diturunkan dari bapaknya ke anak laki, ke anaknya lagi ya. Siapa tahu keris itu memang sangat bermakna, ya silahkan dipakai sebagai properti yang sangat menyentuh hati yang dekat dengan dirinya gitu, atau kain atau foto gitu, itu bisa dipakai untuk ekspresi sebagai menguatkan diri dan menghadapi tantangan ini. Iya, Itu. dan sampaikan ya sahabat prestasi, diantaranya adalah kerinduan berkumpul. Saya dengan Bu Maria sudah lebih dari 4 bulan tidak bertemu, padahal kami sahabat yang sangat dekat. Nah, kerinduan itu Bu Maria betul tadi, ada kainnya Bu Maria di rumah saya bisa berekspresi menggambarkan kerinduan berkaitan dengan pandemi ini. Gitu. Ya, ini contohnya ya, jelas ya. Ya. Terima kasih Ibu Maria.
Dan ini ada satu pertanyaan lagi. Selamat siang, saya mau tanya tipsnya dong Bu. Kalau lagi nari kan kita suka gugup. Nah supaya tidak gugup bagaimana caranya? Silahkan Ibu Nungki. Iya, ada yang teknis fisik, ada yang non teknis. Kalau yang non teknis pasti kita berdoa ya. Berdoa karena semuanya itu telah kita usahakan seperti apapun yang ilahi yang berkehendak gitu. Tapi kita serahkan karena kita sudah berusaha, kita sudah berlatih. Kalau kita serahkan kepada beliau, apapun yang terbaik itu yang akan kita dapatkan. Yang lainnya adalah jangankan kalian, saya udah seumur ini, Bu Maria juga, mau nari tetap deg-degan. Itu justru alami. Tetapi karena usia ini tentu sudah lebih mudah mengatasinya. Dengan apa? Dengan bernafas. Mengatur nafas sebaik-baiknya. Fokus. Habis fokus, percaya bahwa kita sudah berlatih dengan baik, sudah. Habis itu lakukan saja, nggak usah dipikirkan. Karena sebetulnya semuanya sudah berjalan dan sudah kita lakukan dengan yang terbaik dan kita sudah berdoa tadi. Jadi serahkan saja pada tubuh kita, percayakan pada ruang yang ada, percayakan pada pikiran saat itu. Mau penonton suka, penonton nggak suka, bukan itu lagi konsentrasinya. Tapi kita tampilkan yang terbaik. Lagi-lagi tarik nafas, alirkan energi itu ke seluruh tubuh. Insya Allah konsentrasinya akan ada pada tarian itu. Baik, ilmu baru ya buat kamu ya. Baik, satu pertanyaan terakhir ini, izin bertanya Ibu, jika kita sendiri mempunyai properti dan kostum lengkap di rumah, apakah boleh digunakan semuanya? Soalnya kan takut salah persepsi nih kalau kita keluar untuk mencari kelengkapan karya tersebut padahal memang sudah memiliki gitu. Dan saya takut dianggap melanggar. Bersyukur sekali kalau sudah lengkap di rumah. Yang penting ini karya baru loh ya. Jadi bukan berarti pakai baju tradisi yang lengkap ada di rumah. Justru perlu dikreasikan. Gitu ya, sesuai dengan pesan yang mau disampaikan atau gagasan dari penggarapan karya tari itu. Tapi itu tadi diingatkan harus ada unsur kedaerahan. Nah kalau udah punya di rumah, propertinya juga senang sekali saya. Dan gak usah pergi keluar karena sekarang masih dibatasi kan. Protokol kesehatan tetap berlangsung, tidak boleh sembarangan belanja dan segala macam. Bersyukurlah. Baik, wah luar biasa ya. Aku selalu terkesima melihat orang-orang pegiat tari itu karena seluruh tubuhnya berbicara, ya ampun, apalagi kalau Ibu Maria di samping saya juga, aduh aku diapit orang-orang yang suka, gemes. Aku tuh Bu sama, cuma berhenti dari kecil tuh suka nari sebenarnya. Wow, harus nari lagi. Aduh jadi kangen, nari terus. betul. Soalnya cantiknya tuh gak terbatas, iya gak sih? Tubuhnya selalu bagus, meskipun pasti umurnya udah tua tapi gak kelihatan tua, bener gak? Oke Ibu. Jadi sehat. Betul. Iya. Iya. Itu yang penting. Luar biasa ya. Terima kasih banyak Sama-sama. Ibuku dan Ibu Maria juga. Luar biasa ya, teman-teman pasti sangat berguna. Mungkin seperti maaf satu kan deg-degan, ya ampun. Mungkin segitu aja, kita say goodbye. Bye teman-teman. Lanjut ke vokal solo. Teman-teman penasaran? Tunggu. Dadah. Break dulu 8 menit ya. Assalamualaikum.